Baik, selamat malam. Izin, izin perkenalkan diri. Nama saya Marli Kognito Atayulu. Pada kesempatan saya ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan technical kompetisi 3 sebagai bentuk tes yang saya jalankan dalam Prowadika untuk digital marketing. Mungkin lanjut saja dari technical kompetisi terdapat 3 pertanyaan ya. Ini pertanyaan pertama terkait strategi. Jika budget 25 juta, bagaimana kamu bagi budget antara Google Search, Meta Ads, dan TikTok Ads? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di mana case ini merupakan case brand kursus online digital marketing yang ingin jual kelas baru, em, saya sih izin menjelaskan untuk terkait penjelasan brand. Dari penjelasan brand sendiri, saya memiliki dari Prowadika. Karena apa? Karena merupakan Prowadika sendiri sebagai salah satu leading di dunia digital marketing, terutama dalam konteks bootcamp di Indonesia, yang mana sudah mulai dari tahun 1987, yang mana saat ini juga menjadi leader dalam um, ranah bootcamp, yang mana sudah banyak sekali jenis-jenis bootcamp yang tersedia, salah satunya adalah bagian digital marketing, seperti itu. Nah, selanjutnya, saya langsung aja untuk menjelaskan terkait dengan pembagian dari budget, terutama dalam konteks strategi yang ingin digunakan seperti itu. Di mana dalam konteks ini, dalam pertanyaan yang diberikan terdapat 3 platform, yakni ada Meta Ads, ada TikTok Ads, dan juga ada Google Ads. Nah, sedikit saya juga menjelaskan lebih spesifik terkait dengan ketiga platform tersebut. Di mana dalam soal sendiri, saya diberikan untuk budget sekitar 25 juta, mana dalam hal tersebut, saya sendiri menggunakan pendekatan yakni full funnel campaign ya, full funnel ad strategy, dalam mana dalam hal tersebut sendiri saya melakukan menjalankan iklan dalam 3 funnel yang berbeda seperti itu. Karena memang dalam konteks ini Purwadika sendiri, terutama dalam dunia digital marketing ya, bahwa itu menjadi masih bukan kebutuhan utama ya dari masyarakat banyak, sehingga untuk awareness-nya sendiri terkait bootcamp memang itu kurang lebih mendalam ya dibanding dengan mungkin produk-produk yang sering ditemukan dalam masyarakat Indonesia seperti itu, sehingga perlunya adalah awareness, ads consideration, dan juga conversion seperti itu untuk mendapatkan leads atau customer yang maksimal. Nah, dalam konteks tersebut, saya juga membagi pembagian dari eh, budget ya, yang mana saya secara utama saya sendiri membagi budget antara Meta, TikTok, dan juga Google Ads jadi 3, di mana untuk Meta Ads sendiri menjadi yang paling besar, yakni mengambil sekitar 12,5 juta atau 50% dari budget tersebut. Mana saya sedikit juga untuk TikTok Ads itu mengambil dari 30%, sekitar 7,5 juta, dan yang terakhir adalah Google Ads, yakni sekitar 50 juta atau cuma 20% doang saja. Nah, untuk alasan dari hal tersebut dikarenakan memang untuk konteks dari digital marketing sendiri, terutama dalam bootcamp ya, memang yang menjadi salah satu leading untuk menjadi sebuah pembicaraan dan juga untuk menggait leads-leads, terutama dalam sosial media, lebih ditekankan dalam produk atau marketing yang bersifat content oriented, atau misalnya bersifat konten ya seperti itu, dibanding dengan lebih ke web oriented misalnya. Karena kan kalau konten oriented sendiri itu lebih menjelaskan terkait mungkin secara psikologi, secara emosional, dan juga pengalaman dari eh, mungkin dari para alumni juga, bisa juga dari konten kreator yang dihubungkan seperti itu. Maka bisa lebih menyentuh bagi berbagai kalangan masyarakat, terutama bagi em, calon siswa yang ingin lebih mempelajari atau menambah pengetahuan dalam konteks bootcamp yang tersedia dalam Purwadika seperti itu. Nah, dari color handout tersebut, saya juga memulai dari konteks Meta Ads, itu ada 12 juta ya untuk platform budgetnya, 7.500.000, di mana dibagi menjadi 3 funnel, yakni ada awareness, consideration, dan conversion. Mana lebih spesifik lagi dapat dilihat terkait budget allocation-nya.
yakni dibagi secara general yakni 20, 30, dan 50%. Nah, untuk aware sendiri di 20%, yakni 2.500.000, consideration di 3.750, yaitu 30%, dan juga ada conversion di 50% atau 6.250.000. Dikarenakan memang eh, konteks dari adanya campaign ini untuk mendorong adanya konsumer baru ya, konsumer yang ingin mengikuti dari bootcamp dari Purwadika seperti itu. Dimana untuk daily budgetnya juga bisa terlihat eh, sudah terlihat ya di secara spesifik untuk pembagian di 30 hari. Seperti itu. Nah, dalam hal tersebut untuk Meta Ads sendiri terdapat beberapa konten yang bisa menjadi pionir dalam mendorong konteks funnel-funnel yang diberikan seperti itu. Seperti kalau awareness, kita bisa memberikan konten edukasi ya, video edukasi untuk peluang digital, karir digital di Indonesia. Ada juga konten lifestyle untuk career switch, yang banyak juga sekarang untuk lebih ngetren ya. Ada juga video views campaign seperti biasa ya, dan juga eh, penjelasan mengenai interest dari berbagai anak muda, terutama dalam dunia tech, juga konteks karir, dan juga terutama mahasiswa fresh graduate ya, atau mahasiswa yang sudah lulus secara general. Di mana KPI yang dipakai ini ada reach, ada impression, ada CPM, yang menjadi penting juga bagi digital marketer, ada video views, dan juga frekuensi. Untuk consideration sendiri, konten yang bisa terkait seperti traffic ke landing page program, engagement ads, testimoni alumni, penjelasan kurikulum dan benefit, serta webinar invitation, di mana KPI yang bisa menjadi patokan yakni untuk CTR, CPC, landing page views, engagement rate, cost per landing page views, dan juga time on site atau di website ya, waktu lama dari di website jika ada. Dan yang terakhir untuk conversion sendiri ada bisa difokuskan pada lead form ads, conversion ke landing page consultation, retargeting warm audience, dan juga yang lain-lain. Di mana KPI yang bisa dilihat yakni dari leads, CPL, conversion rate, um, lead quality, dan juga consultation seperti itu. Untuk TikTok Ads sendiri tidak jauh berbeda ya. Pembagian juga sudah sesuai. Mungkin saya lanjut di konteks ke kontennya aja ya, di mana untuk awareness sendiri, karena TikTok bersifat short form video ya, most of the time. Jadi short videonya lebih ke day in the life, yang lebih kontennya lebih ringan ya, seperti itu dikonsumsi oleh para netizen juga. Terus juga ada before after career switch, mungkin insight di gaji digital karir, dan juga education, entertainment atau edutainment. Mana KPI yang diambil di sini ada reach impression, video views, CPM, dan lain-lainnya. Yang untuk consideration itu ada traffic ke campaign ke landing page ya, diatur atau diarahkan ke landing page. Juga ada video penjelasan untuk program-program yang ada di Purwadika. Ada juga alumni stories dan webinar ads. Untuk KPI-nya di CTR, CPC, landing page views, engagement rate, dan juga profile visits. Yang terakhir ada di conversion. Untuk kontennya sendiri itu ada di retarget website visitors, lead generation ads, limited time offer, dan juga pre-consultation CTA. Yang KPI-nya bisa dipakai yakni dari leads, CPL, conversion rate, cost per conversion, dan juga retargeting performance. Nah, untuk yang terakhir sendiri ada Google Ads, yang mana ini yang paling kecil ya. Karena kan memang balik lagi dari tujuan dari Ads campaign ini, cari garis besar untuk Purwadika sendiri untuk menggait leads terutama dalam konteks konten-konten audiovisual seperti itu. Mana hal tersebut bisa diarahkan langsung ke landing page yang sebenarnya mirip-mirip ya dari Google Ads juga seperti itu. Karena pengarahannya ke web atau landing page. Nah, langsung saja untuk awareness sendiri untuk konten Google Ads-nya bisa dari YouTube ya, skippable YouTube Ads tentang peluang karir, display banner edukatif, ada juga placement di situs edukasi dan karir gitu yang menjadi partner dari Google Ads. Dimana KPI yang bisa didapat yakni ada reach, impression,
CPM, video views rate, clicks, dan juga frekuensi. Untuk consolidation sendiri, lebih penggunaan dari gerak search keywords, yakni ada kursus digital marketing, ada bootcamp coding, terus juga kita bisa melihat dari comparison keywords, dan juga program specific landing page. KPI-nya untuk yang bisa dilihat ada dari CTR, CPC, dan juga quality score, landing page views, dan juga bounce rate. Terakhir, untuk Google Ads, ada di funnel conversion, yang mana konten yang bisa ditarik yakni terkait high intent keywords, yakni daftar bootcamp digital marketing, kursus coding terbaik, brand keywords, juga penggunaan competitor keywords, dan juga ada juga remarketing list for search ads atau RSLA, yang dimana KPI-nya bisa digunakan yakni ada conversion, CPL, conversion rate, impression share, dan juga search losses atau budget ranking seperti itu. Mungkin itu saja untuk nomor satu. Untuk question yang kedua atau nomor dua terkait dengan cara membuat Google Ads campaign atau keyword strategy match type ad copy. Oke, mungkin sebelum kita memulai terkait dengan pembuatan Google Ads-nya, kita bisa lebih fokus untuk pembuatan dari conversion action-nya seperti itu. Conversion action-nya. Oh, sorry, untuk pembuatan Google Text-nya, itu Google Tag Manager-nya. Nah, izin saya juga udah membuka beberapa web ya untuk mempercepat terkait em, pembuatannya. Nah, untuk awal-awal, ya untuk pertama kita dapat menggunakan em, tag assistant ya. Oh sorry, kita dapat menggunakan new tag. Baik, sebentar. Baik, mungkin kita harus buat kontainer dulu ya sebelumnya. Nah, ya baik. Nah, oke. Ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Oke, dan kita langsung buat saja ya. Oke, kita membuat kontainer baru, yakni karena kita untuk Purwadika, maka purwadika.com, Purwadika ya, Purwadika, kursus Purwadika aja. Kursus Purwadika untuk konseling di Indonesia. Oke. Nah, sebelumnya saya izin untuk menggunakan landing page Purwadika yang sudah lama untuk terkait konteks dari TC ini, seperti itu. Nah, ini kita udah ada. Nah, kita bisa copy ya. Kita bisa copy ke Google Tag Manager. Nah, untuk ini kita hapus dulu. Oke, iya, accept. Yes. Baik. Baik, loading terlebih dahulu. Oke, nah setelah itu kita bisa mengcopy terkait kode Google Tag Manager yang sudah diberikan. Kita copy, kita masukkan ke body head dari Google Tag, dari tracking codes yang sudah ada di Swap Pages atau backend-nya seperti itu. Save change, save changes ya. Kita juga bisa mengcopy paste untuk body tag-nya. Bentar. Oke. Oke. Jika sudah, bisa dipublish. Dan kita bisa mengecek di Google Tag Manager-nya untuk keberhasilannya. Ya, sudah berhasil, sudah hijau. Oke.
Oke, sudah hijau. Oke, ini kita bisa submit ya. Oke, so review all issues. Oke, from never back kita bisa coba lagi. Oke, ya, kita refresh. Oke, untuk Google Tag-nya sudah terpasang nih, sudah excellent. Itu sudah excellent. Oke, Google Tag-nya sudah terpasang. Oke, udah ada. Oke, kita bisa lanjut ya. Oke, sekarang habis itu kita bisa kita bisa ke Google Ads-nya. Pertama kita ke conversion action terlebih dahulu. Kita back. Ya, ini kan udah tadi udah kita conversion back dulu. Ini kita hapus dulu ya. Cukup. Ini kita coba buka Google Ads lagi. Oke,
Kita ke conversion dulu, ke goals. Ya, kita conversion goals. Kita ke kita ke qualified lead. Nah, kita create conversion. Sorry, kita buat untuk submit lead form. Nah, ini itu 91 ya. Yes, sudah keluar. Nah, kita tinggal ke Google Ads-nya. Ya, kita ke Google Ads-nya sudah connect. Manually with code, ya, atau URL. Kalau URL kita langsung copy aja. Save and continue. Oke. Nah, kita bisa setup ya tadi udah Google Text juga sudah.